Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang didesain agar peserta didik dapat mengembangkan bakatnya. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan berbagai aplikasi digital yang sedang berkembang guna mencapai pembelajaran bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Reto Pratiwi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Krian 1 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi semangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk hari ini? Semangat. Oke, untuk hari ini kita jumpa lagi dalam materi seni budaya ya. Dalam mata pelajaran seni budaya. Ya, baik. Sebelum kita memulai ke materi, semuanya berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku dan rumah darahku. Di sana aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku beribu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku beribu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali ya. Nah, untuk selanjutnya marilah kita berdoa dulu ya. Untuk Mas Cornelius, ketua kelasnya, mohon dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Cornelius ya. Nah, untuk semangat kita hari ini, kita ya sebentar ya. Siap? Siap? Siap ya? Siap. Semangat pagi. Pagi, 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 iya. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. sekali Terbaik, terdapat, luar biasa. baik.
untuk semangat kita hari ini, tapi kita sudah lihat ya, sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya juga ya. Kita berjumpa lagi dalam mapel seni budaya ya, di mana kita sudah melakukan pertemuan atau beberapa kali kita sudah membahas materi di hari sebelumnya ya. Untuk hari ini kita akan ganti materi tapi tetap di alur yang sama ya. Untuk pertama saya cek hadiah terlebih dahulu ya. Eiffel Yovangga, Aldian Putra, Hadir Bu. oke. Mas Rio ada. Hadir. Oke, terima kasih. Ya, yang izin tadi Mbak Natali ya, saya tulis izin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa? Sudah tahu? Sudah. Tentang apa? Seperti yang saya katakan pertemuan sebelumnya. Batik Bagus. Tentang seni kriya apa hari ini? Seni kriya batik ya. Dimana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang seni kriya ya. Sebelum saya khususkan ke kriya batik, kemarin kita sudah membahas tentang seni kriya. Nah, untuk seni kriya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, adakah yang masih ingat tentang apa itu seni kriya? Ya, Mbak Sasa, silakan berdiri Mbak Sasa. Seni kriya adalah seni yang dihasilkan menggunakan tangan melalui berbagai media seni. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Sasa. Nah, untuk seni kriya memang betul sekali merupakan kerajinan tangan ya, yang diciptakan atau dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah pengertian kemarin sudah saya jelaskan tentang jenisnya ya, masih kan? Masih ya. Adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang pertemuan kemarin? Saya Bu, Baik, Mas Rama silakan berdiri Mas. jenis-jenis seni kriya ada 6, yaitu kayu, tekstil, keramik, logam, kulit, dan batu. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Mas Rama. Menurut jenisnya memang tekstil, memang seni kriya itu sangat banyak sekali ya. Dimana ada seni kriya tekstil, ada seni kriya logam, seni kriya kulit, batu, kayu dan sebagainya. Dimana jenis tersebut itu dibedakan berdasarkan dengan media pembuatannya ya. Kalau seni kriya kayu berarti sudah bisa langsung kita tebak bahwa seni kriya tersebut dibuat dari mana Pak? Bahan kayu ya. Kemudian kalau logam berarti dari bahan logam. Logam apa saja? Ada banyak macamnya, ada kuningan, ada tembaga dan sebagainya ya. Kemudian hari ini yang akan kita bahas adalah tentang seni kriya batik ya. Dimana seni kriya batik itu masuk pada jenis seni kriya tekstil ya, karena bahan pembuatannya menggunakan media apa? Kain ya. Media kain ini adalah media utama dalam pembuatan seni kriya batik ya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk kesiapan perlengkapannya dibuatkan semuanya. Saya tunggu ya, silakan lebih dahulu. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Bagus ya. Udah ya. Sangat sering ya kita mendengar kata batik ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah di antara kalian yang ingin memaparkan di mana kalian menjumpai batik, kemudian apa batik itu menurut pemahaman kalian sebelum kita ke materi? Ya, Mas Rio silakan berdiri Mas. Sebelumnya saya mau jawab. Saya seringkali menemui batik itu di acara kondangan seperti itu, Ya. terus di beberapa acara penting lainnya. Oh iya, bagus. Berarti batik sudah sering dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berarti untuk karya batik itu sudah sangat tidak asing ya? Iya, baik. Berarti untuk ke kondangan, misalkan juga menggunakan batik ya, sebagai warisan leluhur, memang batik sangat sering kita jumpai ya Mas ya. Terima kasih Mas Rio, tepuk tangan untuk Mas Rio. Nah, selanjutnya saya juga
sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan nih, manfaat dari seni kriya. Ayo sebelum kita selanjutnya ke materi biar tahu apa manfaatnya. Ada yang masih ingat? Ya silakan Mas. Jadi menurut saya sendiri, Ya. manfaat dari seni kriya adalah sebagai sebuah yayasan dan dapat juga dijadikan sebagai metode penerapan untuk Untuk penerapan apa? Dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, berarti pemanfaatan tadi seni kriya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Mas Indra, tepuk tangan. Sebelum kita ke materi, tujuan kita mempelajari materi ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan tentang batik dan mampu mengidentifikasi batik menurut ciri-cirinya bagaimana, kemudian motif batiknya bagaimana, dan teknik pembuatannya bagaimana. Ya, setelah kita mengetahui oh batik itu seperti ini, tapi mungkin belum sampai ke ciri-cirinya, motifnya, dan teknik pembuatannya. Maka dari itu hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui semua tentang ciri batik ya. Kemudian untuk CP-nya pada akhir fase E peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam dan menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungannya. Kemudian peserta didik juga karyanya mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi dan prosedur yang dipilihnya, sesuai minat dan kemampuannya. Karena kita juga sudah kurikulum merdeka ya. Selanjutnya pengertian batik. Nah, silakan diamati semuanya ya. Pengertian batik adalah kain bergambar. Kenapa kok ini masuk seni kriya tekstil? Karena sekali lagi medianya adalah dari kain ya. Kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus yang digambar atau menerapkan motif ke suatu kain yang masih kosong dan kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut ya. Berarti nanti kain kosong itulah yang digambar melalui beberapa proses dalam teknik pembuatan batik ya. Selanjutnya di sini juga ada pernyataan atau ada keterangan tentang ciri-ciri batik tradisional. Berarti ada perbedaan antara batik modern dan batik tradisional ya. Di mana batik tradisional itu mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu ragam hias motif ular, barong, geometris maupun pagoda ya. Kemudian coraknya jelas mempunyai arti simbolik dari penciptanya waktu itu ya, karena menyangkut tentang nilai tradisi. Kemudian warna jelas cenderung gelap, putih, hitam atau coklat hitaman. Kemudian motif adalah ciri khas dari daerah asal. Jadi nanti motif dari daerah satu dengan daerah lainnya untuk batik tradisional itu jelas berbeda ya. Kemudian untuk ciri batik modern, yang pertama yaitu ragam hias bebas. Motifnya sangat bebas. Dari motif penggambarannya itu mungkin nanti bisa menggambarkan beberapa kelompok tumbuhan yang sudah dikreasikan dengan menggunakan atau melalui proses stilasi dalam ragam hias ya. Bebas, rangkaian bunga dan sebagainya. Corak tidak mempunyai arti simbolik, hanya fokus pada kreativitas yang membuat motif karena sudah masuk pada batik modern ya. Kemudian penggunaan warna bebas seperti biru, merah, ungu dan sebagainya. Bedanya dengan tradisi dari pewarnaan yang tadi sudah jelas ya. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, langsung saya lanjut ya. Kemudian jenis batik yang pertama ada batik tradisional, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk di sini sudah ada ya, pada zaman dahulu disebut juga dengan batik lawas ya. Di sini sudah ada contohnya bahwa corak-coraknya itu terdapat corak yang klasik ya. Ayo, ada yang pernah menjumpai motif batik keraton? Pernah ada? Pernah? Nah, baik gimana? Pemandangan, apalagi ada yang pernah menjumpai motif batik keraton? Mungkin di rumah ada yang punya kain yang seperti ini mungkin. Ayo,
dijahit neneknya. Ada nggak? Sering ya. Saya rasa sangat sering motif ini saya jumpai ya. Biasanya mungkin kalau di rumah ada nenek atau mbak buyutnya ya yang masih suka pakai jahit, motif-motif inilah sangat sering kita jumpai ya. Oke. Selanjutnya motif batik kampung juga sama, karena ini motif batik tradisi ya dengan corak yang klasik juga sering kita jumpai ya. Kemudian selanjutnya ada jenis batik lagi ya, batik modern, silakan dicek. Berbeda dengan klasik ya, batik modern motif maupun perwarnaannya tidak tergantung pada warna tertentu seperti batik klasik ya. Namun desainnya bisa berupa apa saja yang beraneka ragam. Bahan-bahan dan prosesnya pun mengikuti perkembangan ya. Di situ sudah ada contohnya. Kemudian teknik pembuatannya ada batik tulis atau menggunakan canting ya. Nah, kemudian ada batik syari. Selanjutnya ada batik kombinasi. Celup ikat atau tie-dye ini pernah diterapkan di pembelajaran sebelumnya oleh kakak kelas kalian. Nanti mungkin kalian akan membuat juga, namun sekarang masih teori pembuatannya ya, biar tahu batik tulis bagaimana, batik celup ikat bagaimana dan sebagainya ya. Mohon maaf ada penulisan huruf yang salah ya tadi ya, buat tadi harusnya tidak. Kemudian batik lukis atau colet, ini dengan cara melukiskan atau colet ya, dilukiskan, jadi tidak perlu canting, langsung dikuas menggunakan kuas. Kemudian batik printing atau menggunakan ini ya, batik printing langsung di print ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, untuk memperkuat materi kita, saya akan membuat atau menayangkan video ya, biar kalian semakin tahu ya tentang Sobat Budaya Indonesia, kita telah mengetahui beberapa proses pembuatan kain batik di Indonesia. baik, sudah kita saksikan video tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya, ada yang belum? Oh ya Mbak Cinda. Kalau mau buat batik itu apa perlu pakai buat sketsa dulu atau langsung kain? Baik, untuk pembuatan batik itu sebelum diaplikasikan pada kain harus membuat desain terlebih dahulu ya, membuat sketsa atau rancangan awal sebelum kita terapkan pada kain ya. Dengan tujuan apa? Kita harus memikirkan terlebih dahulu, harusnya saya membuat desain seperti apa. Nah, itu sangat penting ya. Berarti kita harus membuat terlebih dahulu sketsa atau desainnya sebelum kita terapkan pada kain. Nah, tahap ini akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya ya. Gitu ya Mbak Cinta ya? Ya sudah paham Mbak? Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semuanya? Baik ya. Untuk video itu memang kita setelah melihat video itu lebih paham ya daripada kita menyaksikan hanya tulisan. Iya, betul atau tidak? Betul. Sangat cepat ya. Karena ditunggu ya, saya menyiapkan terlebih dahulu ya untuk rekamannya. Nah, di mana LKPD ini nanti akan saya bagi per kelompok ya. Di sini silakan ditulis nanti nama kelompoknya untuk 5 per kelompok 5 siswa ya. Nah, di sini tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis tentang batik dan mampu mengidentifikasi batik ya, menurut ciri motif baik motif dan cara pembuatannya ya. Petunjuk pengerjaannya adalah analisislah karya batik berdasarkan pengertian cirinya, motifnya, dan teknik pembuatannya. Karena tadi kan sudah sangat jelas ya, sudah lengkap ya. Nah, nanti akan saya bagikan untuk gambar batiknya ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal batik parang. Perkenalan dulu Mas. Saya Nabi Abi Yudhiyarjidar. Saya Alif bin Mustafa. Saya Saidah Fatia. Saya Dewi Erdina. Saya Kristina Putri Indonesia. Kami dari kelompok 1. Jadi pengertian batik parang adalah salah satu motif yang paling tua di Indonesia. Parang berarti kata perang ya, yang berarti lereng. Batik parang memiliki makna yang tinggi dan mempunyai nilai yang besar dalam filosofinya. Batik parang ini memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Batik parang adalah salah satu jenis batik yang berasal dari Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta dan Solo. Teknik membuat batik ada 3, yaitu teknik tulis menggunakan cantik sebagai alat membuat motif, teknik cat menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk, teknik logam hias batik dan teknik cetak atau batik. Dan ciri-ciri dari batik parang adalah memiliki bentuk diagonal yang tegas dengan susunan motif menyerupai garis S yang saling sambung atau seperti ombak laut yang saling berkaitan tidak terputus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah lengkap sekali ya. Terutama tadi makna simbolisnya begitu kuat ya untuk motivasi kita. Bisa diulang Mas tadi Mas? Ya. Maknanya itu seperti ombak laut yang Iya. tak pernah berhenti bergerak. Iya. Berarti semangatnya di mananya Mas? Semangatnya itu ya tidak pernah berhenti untuk bergerak. Iya, berarti tidak boleh menyerah gitu ya. Kalau sekali tidak boleh menyerah ya. Sekali sama. Iya. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Untuk penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah menemukan dan sudah berhasil menganalisis tentang motif yang pertama yaitu motif batik parang ya. Nah, dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, adakah yang ingin bertanya? Saya Ya, Mas, silakan berdiri, Mas Maulana. bagaimana cara agar batik parang tidak diakui negara lain? Oh, berarti begini pertanyaannya Mas Mbak ya. Motif parang itu kan sudah sangat terkenal ya. Mas Maulana bertanya bagaimana caranya mempertahankan bahwa parang ini tetap adalah punya Indonesia. Gitu ya Mas Maulana ya. Ya, silakan dijawab. Ya, silakan. Memperkenalkan batik parang kepada seluruh dunia agar tidak diklaim oleh negara lain. Iya. Bagus ya. Sebagai generasi muda, jangan ragu untuk memakai dan memperkenalkan batik kepada seluruh dunia ya, agar tidak diakui oleh negara lain ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke kelompok selanjutnya. Sudah ya? Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sekian dari kelompok saya kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan batik Megamendung. Nama saya Kristina Putri Indonesia. Saya Cindara Yorganis. Saya Alhamdulillah Sinatana. Dari Jawa Kamila. Saya Iwan Pada Faris Kampung. Yang pertama pengertian, batik Megamendung merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Cirebon dan daerah Indonesia lainnya. Motif batik ini mempunyai kekhasan yang tidak ditemui di daerah motif batik lain. Ciri-ciri motif batik ini berbentuk seperti gumpalan-gumpalan awan dan dapat beraneka warna. Ciri khas tersebut memiliki makna kedamaian bagi masyarakat Cirebon.
motif batik Megamendung sederhana, namun memberi kesan mewah. Megamendung adalah biasa warna cerah, kita yang membuatnya di Megamendung sangat cocok pakai orang tua maupun anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Berikutnya filosofi batik Megamendung. Motif awan bermakna nirwana sebagai dunia yang sangat besar, abadi, bebas. Selain itu, motif awan juga bermakna konsep ketuhanan. Senada awan juga direpresentasikan oleh kaum sufi, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf sebagai konsep luas dan bebas. Teknik pembuatan batik motif diterapkan menggunakan batik tulis atau batik cat. Baik, presentasi dari kelompok 2 sekalian tepuk tangan lagi. Ya, dari motif Megamendung sangat sering kita jumpa ya. Nah, dari presentasi kelompok 2 tadi sudah lengkap ya, asal usulnya, kemudian motifnya, menggambarkan seperti gumpalan awan dan sebagainya ya. Dari presentasi kelompok 2 adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Mas Hafiz berdiri Mas. Kan kita seringkali menemui motif Megamendung. Nah, warna asli batik Megamendung itu apa sih? Warna asli batik Megamendung ada dua, merah dan biru. Merah sebagai background dan biru sebagai awan. Oh. Oke, terima kasih. Terima kasih, sudah jelas Mas ya. Nah, baik, terima kasih kelompok 2. Tutup dulu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya sudah selesai ya untuk presentasi hari ini. Nah, dapat kita ambil kesimpulan setelah kita menyaksikan video, kemudian ada beberapa tayangan tentang motifnya, cara pembuatannya, ya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa motif ragam hias batik di Indonesia sangatlah beragam, ya. Sangatlah beragam dan masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, ya. Dari Jawa ciri khasnya tadi seperti apa motifnya, kemudian dari Papua, dari Cirebon, semuanya mempunyai ciri khas masing-masing ya. Dan teknik pembuatan batik juga sangat beragam. Mulai dari batik tulis, batik cat, kemudian tadi juga ada batik batik celup ikan dan lain sebagainya ya. Sangat beragam. Nah, bagaimana? Hari ini menarik? Berarti untuk pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi karena kita akan fokus untuk pembuatan atau teori tentang pembuatan motif ragam hias pada batik. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini dengan penutupan doa, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, posisinya digunakan. Silakan untuk alat tulis dan bukunya dirapikan kembali, disimpan kembali sehingga tidak ada yang tertinggal. Silakan ketua kelas Master ini untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri